Yo bro, balik lagi di channel gua. Kali ini gue akan masuk ke segmen berapa jam, nama segmen gua. Jadi berantemnya para jam bro. Nah, jadi ini adalah Pagani Design versus Loreo yang dua-duanya dibuat di Tiongkok dengan menggunakan masing-masing yang satunya mesin asli Tiongkok, kemudian yang satunya lagi mesin dari Jepang. Oke bro, kita langsung aja nih. Nah, ini adalah live untuk penilaiannya. Gue langsung nilai melalui aplikasi di iPad gue. Oke bro. Yang pertama gue ambil dan gue pegang adalah Pagani Design dengan blue dial dan two tone, ada gold accent dan outer braceletnya menggunakan finishing brush. Nah, ini yang pertama gue nilai adalah dimensi ya. Jadi karena dia mengikuti induk semangnya yaitu Rolex Submariner dan ini adalah homage-nya, jadi menurut gue harus setidaknya sama persis ukurannya bro, karena dia adalah mengacu kepada induknya. Oke. Nah, untuk khusus Pagani Design Submariner Homage ini, nah ukurannya agak gede bro, 43 mili. Jadi gue harus memberikan nilai untuk dimensinya terhadap induk semangnya hanya 5 bro. Kita rubah ya bro. Pagani 5 aja buat lo. Oke. Sekarang kita masuk ke Loreo. Gue demen banget nih sama nih jam bro, karena warna hooknya ini. Nah, gue sayangnya nggak bisa dapet yang Pagani Design yang juga green dial atau yang hook. Jadi perbandingannya lebih mantep gitu ya bro. Tapi nggak apa-apa bro, karena kan yang penting kita melihat dari build-nya aja dulu dan movement yang dipakai. Oke bro. Nah, ini masuk ke Loreo. Loreo ini juga sama bro, dia buatnya di Tiongkok. Nah, kali ini dia menggunakan mesin Seagull atau mesin asli buatan China. Kalau gue lihat si Loreo ini bener-bener plek-plekan mengikuti induk semangnya yaitu Rolex Submariner, karena dimensinya dia ini adalah 40 mm, dimana yang juga dipakai pada Rolex Submariner bro. Jadi gue untuk dimensi harus, dan mohon maaf Pagani, gue harus memberikan Loreo nilai 8 karena kemiripannya dengan si induk semangnya. Lo lihat bro, Pagani 5 buat dimensi, Loreo 8 buat dimensinya. Oke, sesi kedua gue akan masuk ke penilaian terhadap kristal yang mereka pakai, atau bahasa umumnya adalah kacanya bro, kacanya Pagani. Nah ini bro, jadi pada saat video Pagani kemarin, Pagani Design ini gue review, itu tiba-tiba si diamond selector gue rusak bro. Jadi gue nggak bisa ngecek si kristalnya apakah dia pakai mineral atau memang udah sapphire kristal. Nah, tapi yang gue tahu Loreo ini memang ada tulisannya sapphire kristal. Nah, memang Pagani di websitenya gue lihat dia mengklaim dia juga menggunakan kristal sapphire. Nah, menurut gue belum bisa nih meyakinkan diri gue sendiri bahwa ini adalah kristal sapphire. Nah, lo coba komen deh bro, apakah lo semua mungkin tahu bahwa memang Pagani bener nih menggunakan sapphire kristal atau masih mineral. Nah, jadi gue hanya bisa menilai si kristal tersebut karena gue nggak bisa menilai dari sisi gue, jadi gue akan mengambil pendapat dari websitenya dia. Nah, karena websitenya dia gue juga belum 100% yakin itu benar adalah sapphire crystal, jadi nilai yang gue berikan adalah 7 aja buat Pagani Design. Kenapa? Karena gue melihat dengan ketokan ini memang berasa si kacanya atau kristalnya ini emang solid banget sih bro, dan agak tebal gitu ya, dan ini juga pastinya anti scratch dan memang belum ada AR atau anti reflective coating. Nah, jadi dia nggak dipakai ini. Nah, gitu. Jadi gue memberikan nilai live ini 7 buat Pagani bro. 2, 3, 4, 5, 6, 7 bro. Wus, mantep Pagani. Oke Pagani, gue taruh dulu nih Paganinya. Ya, untuk glassnya lu dapat 7 bro. Taruh dulu dia. Masuk ke Loreo sekarang. Nah, kalau Loreo, kalau lo yang udah lama sama
gue dan ngikutin memang channel gue sejak awal, yang pertama kali gue review memang jam ini. Karena jam-jam merek-merek dengan brand-brand micro brand seperti ini, gue lebih seneng karena memang harganya bersahabat, juga dia memiliki kualitas build yang baik gitu. Jadi dari semua-muanya menurut gue sudah sangat baik, dengan harga yang lo bayarin lo dapat jam yang sangat-sangat baik. Nah, untuk khusus Loreo, gue sudah tes bro, dan dia betul Sapphire Crystal, terbukti dari Diamond Selector 2 gue sebelum meledak bro. Nggak tahu kenapa tuh Diamond Selector gue rusak tiba-tiba, dia nggak bisa tuh gue tes ke Paganinya. Nah, mungkin sama-sama buatan Tiongkok, jadi dia agak-agak minder kali ya. Nah, ini gue nilai sama bro, buat sama kayak Pagani 7. Gue nggak bisa lebih dari 7 karena menurut gue kualitas buildnya bisa dibilang sangat-sangat mirip ya. Tuh lihat ya kan, sama-sama punya Cyclops, dan pembesaran Cyclopsnya Pagani ini menurut gue juga lebih unggul karena memang lebih jelas atau lebih besar dibandingkan Loreo. Loreo ini tidak sebesar Pagani untuk pembesarannya. Oke bro, mantep kan? Yes, kita lihat dulu penilaiannya. Tuh, gue fokusin ke sana. Pagani untuk Crystal 7, Loreo juga 7 di periode kedua. Lanjut ke periode ketiga bro, yaitu kita akan membahas mengenai dialnya. Yep, masuk ke periode ketiga, gue akan membahas mengenai dialnya dulu. Jadi menurut gue sekarang gantian deh, kita ambil Loreo-nya. Kalau dari sisi dial ya, dari sisi dial, Loreo menggunakan green dial atau hook orang sebutnya. Ini juga dia sunburst ya, dia menggunakan sunburst effect. Kemudian kalau lo lihat dari hour markernya, nah ini juga menggunakan outer ring atau stainless steel outer ring. Rehaut-nya juga sama, stainless steel dengan finishing brush. Kemudian juga dari sisi bezel, dia juga unidirectional. Nah ini menurut gue sisi bezelnya ini sangat oke. Dan presisi sekali tuh lo lihat ya. Jadi ukuran pada saat gue puter si bezelnya ini untuk dikembalikan ke posisi 12, ini juga presisi sekali. Jadi tidak ada kekurangan. Cyclops-nya di posisi yang jam 3. Gitu bro. Nah, kemudian kalau untuk dialnya, gue akan juga ikutin sisi case-nya. Nah, dari sisi dial kita pindah ke case. Oh iya, satu lagi bro. Cuman menurut gue Loreo ada kekurangan di sisi dial. Kenapa? Karena dia menggunakan terminologi superlative chronometer officially certified. Nah, menurut gue si Loreo ini nggak akan ada atau belum mungkin akan ke depannya, tapi saat ini belum ada ISO certified untuk diving. Nah ini karena dia adalah homage-nya Rolex Submariner, yang mungkin dia mau benar-benar plak-plakan ngikutin si induk semangnya. Tapi menurut gue ini terminologi yang menyesatkan bro. Jadi untuk orang-orang yang awam, nah ini sebenarnya tidak berlaku pada Loreo ya. Tapi gue yang satu hal yang gue nggak akan bisa tes adalah apakah memang dia sanggup diajak nyelam 200 meter. Karena gue bukan diver, tapi gue hanya pengagum jam-jam yang dengan desain ala divers bro. Kemudian untuk gue lanjut ya ke case-nya, dia ada crown guard. Nah crown guard-nya ini juga menggunakan Eagle Beak. Nah ini Rolex tahun 59 nih. Pertama kali Rolex memberikan crown guard dengan penamaan Eagle Beak Crown Guard. Nah untuk hacking and manual wind-nya gue bisa lihat, gue bisa tunjukin. Nah ini hacking. Nah hacking itu apa sih bro? Hacking itu sebenarnya hacking itu basically adalah membuat si jarum detik berhenti agar kita lebih mudah untuk menyamakan jam kita dengan memang jam-jam yang lain, agar posisi jam, menit dan lain-lainnya sama bro. Nah mempermudah lah intinya. Nah ini dia manual winding. Enak banget bro, masih enak. Jadi ini Loreo, keseluruhan desain dial, crown guard dan crownnya, kemudian juga cara kita apakah mudah untuk kita memutar manual winding untuk memberikan power reserve terhadap si jam dan movement tersebut. Gue memberikan nilai terhadap Loreo 7 aja bro, jangan banyak-banyak. Oke Loreo dapat 7 lo, harusnya lo bersyukur sama bos lo nih, karena lo udah gue kasih 7.
Nah, sekarang lo dah nih Pagani. Pagani Design. Oke, nah Pagani Design menurut gue karena dia lebih besar dan gue melihat dia punya room lebih luas untuk dia berekspresi ya. Dia mengekspresikan dengan cara dia, contohnya nih. Oh iya, tadi satu yang ketinggalan dari gue. Nah, kebetulan ring nih, inner bezelnya dia menggunakan aluminium. Nah, ini yang membuat dia kalah dibandingkan Pagani, bro. Nah, Pagani itu dia hebatnya, dia menggunakan inner bezel seramik. Ini keramik, kawan. Dan ini yang membedakan keramik dan aluminium. Aluminium along the way lo pakai, lo sering gunakan, dia akan mungkin lecet ya, kebentur, lecet. Nah, itu jadinya gak enak dilihatnya, bro. Nah, kalau keramik dia scratch proof harusnya. Scratch proof dalam arti lo bukan lo banting, lo kasarin ya, tapi intinya kalau lo hanya sekedar kebaret nggak sengaja yang memang nggak punya benturan yang kuat gitu ya, dia akan masih bisa selamatin si inner bezel ini dari keselecetan. Kemudian keunggulannya lagi adalah dia juga menggunakan Cyclops. Nah, Cyclopsnya ini juga udah gue bahas tadi, dia juga lebih jelas dibandingkan Loreo. Kemudian sama si Pagani juga menggunakan outer ring di hour markernya, itu juga gue rasa stainless. Rehautnya sama, rehautnya juga terbuat dari stainless steel. Finishingnya juga brush. Kemudian dia juga ada lumpip, begitu juga dengan Loreo. Dia juga sama, unidirectional. Ya, sedikit ada backplate, tapi ini umum sekali lah di jam-jam seperti ini. Dan untuk orang-orang kayak gue yang nggak akan gue manfaatin juga nih si rotating bezel ini, ya buat gue ya nggak apa-apa juga sih. Nggak ngaruh juga selama dia nggak kendor ya, tiba-tiba muter tanpa bunyi klik. Nah, ini kliknya juga masih garing banget dan sama kayak Loreo, dia juga presisi banget. Kemudian lagi-lagi Pagani juga menggunakan crown guard, sama bentuknya kayak Rolex tahun 1959. Pertama kali Rolex menyebut ini sebagai Eagle Beak Crown Guard. Dia cukup melindungi dari si crownnya sendiri. Crown juga sama-sama menggunakan logo, begitu juga dengan Loreo. Nah, crownnya ini sangat, tapi kalau gue bilang nih, ini menurut gue aja. Kalau gue bilang, gue lebih mudah pada saat gue nyeting Loreo dibandingkan gue nyeting Pagani. Nah, sama-sama manual hand winding juga hacking juga. Jadi dua-duanya juga memberikan power reserve kalau gue nggak salah sama-sama 40 jam atau yang ini 30 jam, nanti gue cek. Nah, ini sama menurut gue, fungsinya juga sama untuk merubah jam, menit, dan juga kalender. Nah, cuman bedanya si Pagani ini di dialnya itu hanya menuliskan automatic water resistant sedalam 100 meter. Nah, dia 100 meter, ini 200 meter. Cuman tetap dua-duanya nggak bisa gue coba. Apakah memang dia sanggup nyilem sampai 100 meter atau 200 meter? Gue bukan diver, sekali lagi gue pengagum jam dengan desain ala diver. Oke, bro, nah untuk ini sorry ya Loreo, lu harus kalah dari Pagani karena menurut gue Pagani lebih solid dari sisi dial. Pagani lu gue kasih 8 bro buat lo. Ya, gue akan nyambung ke part 2 ya bro. Siapa kira-kira yang menang antara Pagani dan Loreo? Dan intinya kalau lo mau lanjut, lo ikutin terus video gue di part 2. Part 1-nya cabut dulu bro.